Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi dengan mata kuliah presentasi dan berbicara publik. Sekarang kita udah minggu keberapa ya? Minggu ke-10 ya. Oke, hopefully semuanya sehat, tidak ada yang sedang sakit. Stay safe, stay at home. Oke, hari ini perkuliahan kita tidak pakai Zoom. Jadi saya akan menjelaskan apa yang harus dikerjakan hari ini dan materi hari ini. Insya Allah kita ketemu minggu depan ya. Jadi tidak tiap minggu menggunakan Zoom. Oke teman-teman, nanti teman-teman akan login ke Google Classroom seperti biasa, kemudian masuk di kelas teman-teman. Nah, di sini sudah ada yang harus dikerjakan. Oke, kita buka. Jadi nanti ada masuk ke menu classwork. Oke, ada 3 pertanyaan yang saya minta teman-teman untuk menjawab terkait dengan tugas akhir kita membuat vlog ya untuk UAS dan tugas 2. Oke, pertanyaan pertama kita buka. Oke, pertanyaan pertama adalah saya minta teman-teman untuk menjelaskan nanti teman-teman akan membuat vlog untuk di upload di sosial media apa. Oke, bisa memilih YouTube, bisa memilih IGTV juga, atau misalnya teman-teman punya ide upload media yang lain seperti blog misalkan, itu boleh. Nah, yang harus diingat ketika teman-teman nanti memilih medianya apa, teman-teman akan fokus di media tersebut untuk mengupload vlog. Tapi teman-teman harus mempunyai media sosial yang lain untuk mempromot videonya atau mempromosikan videonya. Misalnya teman-teman mengupload di YouTube, tapi teman-teman harus punya akun IG untuk mempromosikan videonya. Seperti itu. Oke, kemudian pertanyaan nomor 2, kita lihat. Oke, pertanyaan yang nomor 2 adalah saya minta teman-teman untuk menjawab perlengkapan apa yang akan teman-teman gunakan dalam nanti membuat vlog. Ya, bisa sesederhana teman-teman menggunakan handphone, tapi bisa juga teman-teman menggunakan kamera profesional seperti kamera DSLR. Oke. Kemudian teman-teman juga nanti akan saya minta untuk menjawab apakah teman-teman menggunakan software editing dan apa. Nanti dijelaskan. Perlu tidak? Ya, saya minta teman-teman untuk bisa menggunakan software editing. Yang sederhana di HP pun tidak masalah. Oke, jadi jangan teman-teman tidak menggunakan software, jadi nanti akan ada beberapa persyaratan yang harus teman-teman input atau ditambahkan di dalam vlog teman-teman selain one take filming yang teman-teman lakukan ketika membuat sebuah vlog. Oke, dan pertanyaan yang ketiga, ini pertanyaan yang terakhir, kita lihat. Nah, nanti teman-teman saya minta untuk menjelaskan ini vlog konsepnya seperti apa dan bagaimana teman-teman akan mempromosikan vlog tersebut. Oke. Seperti apa sih kita akan menjawab pertanyaannya? Nah, teman-teman nanti saya juga sudah input juga materinya berupa PowerPoint di Google Classroom teman-teman, sorry. Oke, kita buka ya. Nah, ini materi yang kemarin ya. Step 1 kita sudah bahas minggu kemarin. Nah, sekarang kita masuk ke step 2 sampai ke step 6. Step 2 sampai step 4 dan persiapan step 5 dan 6. Oke, jadi yang pertama adalah tadi ya, saya minta teman-teman step 2-nya adalah untuk bisa memilih akun sosial medianya apa. Kalau untuk membuat, mungkin kalau teman-teman memilih YouTube mungkin ada beberapa yang belum punya, maka teman-teman harus membuat akunnya. Tapi kalau Instagram saya pikir sudah pada punya ya. Masalahnya adalah ada yang di public dan ada yang di private. Mungkin itu nanti yang harus di set. Kemudian memilih perlengkapan yang tepat. Nah, kita lihat perlengkapan seperti apa sebetulnya yang harus kita miliki ketika kita membuat vlog. Oke, sebetulnya itu tergantung dari tipe vlog yang teman-teman ingin produksi. Kalau misalkan vlognya dia konsepnya hanya sekedar mereview sesuatu seperti yang saya lakukan nih, saya presentasi sama teman-teman, maka yang saya lakukan saya hanya merekam audio sebetulnya dan harusnya bisa menyalakan webcam, tapi tidak.
Nah, itu cukup dengan webcam yang ada di laptop misalkan. Atau misalkan kalau misalkan mau lebih detail dan teman-teman ingin menambahkan sisi artistik dari sinema, pengambilan gambar, maka teman-teman bisa menggunakan kamera DSLR. Nah, kalau misalkan teman-teman ingin viewers atau audiensnya memiliki experience seperti melihat teman-teman langsung, interaksi langsung secara face to face, maka sebetulnya teman-teman bisa menggunakan kamera vlog seperti GoPro atau Bipro, seperti itu. Atau hanya menggunakan telepon pun itu sudah cukup sebetulnya. Ya, yang harus jadi perhatian adalah ketika nanti memilih equipment ini, teman-teman tolong garis bawahi bahwa teman-teman memiliki cahaya yang cukup dan audio yang cukup baik. Jadi gambarnya nggak gelap dan audionya jelas terdengar. Oke, kemudian setelah teman-teman nanti punya rekaman gambar, nah ini editingnya menggunakan software apa? Ada beberapa yang bisa teman-teman ambil. Kalau di sini saya contohkan misalkan Final Cut, Premiere atau Sony Vegas. Tapi ada beberapa juga dia software editing yang sifatnya gratis dan di handphone itu juga sebetulnya ada. Ya, jadi aplikasi editing. Jadi teman-teman nanti bisa coba berkreasi untuk memilih software editing. Kenapa saya minta teman-teman untuk menggunakan software editing? Oke, kita next dulu sebentar. Ini terkait dengan poin penilaian yang kedua. Jadi saya minta teman-teman untuk bisa menambahkan bantuan atau alat visual pada vlog. Jadi misalnya teman-teman membuat vlog tutorial tentang bagaimana mencuci motor yang baik, maka teman-teman bisa menambahkan teks animasi atau misalkan bisa menambahkan visual-visual motor-motor yang sudah bagus, atau misalkan video-video dari orang lain yang menggambarkan tentang mencuci motor selain video yang teman-teman buat, seperti itu. Oke. Nah, itu untuk equipment dan editing. Kemudian step selanjutnya adalah teman-teman mempersiapkan konsep dari videonya. Seperti apa sih konsep dari videonya? Oke, ini untuk konsep saya ingin memastikan bahwa semuanya membuat vlog yang disukai. Jadi tidak membuat vlog yang sulit, tidak disukai, dimana nanti ketika teman-teman berbicara di depan kamera, teman-teman tidak punya kemampuan untuk improvisasi atau menjelaskan dengan baik. Jadi usahakan ambil satu tema yang menarik buat teman-teman. Tema kita memang membicarakan tentang bagaimana teman-teman mengisi waktu di rumah saja selama masa darurat COVID. Tapi konsepnya bisa luas, berbagai macam. Jadi mulai dari tutorial make up, mulai dari mungkin tutorial memasak, resep atau implementasi resep, atau bisa juga diari keseharian, atau misalkan tips dan trik gimana caranya menghabiskan waktu di rumah, atau bahkan bagaimana caranya membuat tugas dengan cepat dan benar selama masa perkuliahan online, karena kan ini banyak tugas nih sekarang. Nah, itu bisa bervariasi dari hal-hal yang seperti itu. Oke, kemudian teman-teman harus memastikan bahwa topiknya itu adalah topik yang fokus dan khusus, tidak terlalu melebar kemana-mana. Kemudian tetap seperti juga bagaimana konsep membuat pidato, teman-teman harus merencanakan bagaimana awal, pertengahan, dan akhirannya seperti apa. Oke, jadi ada opening, ada isinya, dan ada closingnya. Oke, yang juga saya tekankan adalah ketika teman-teman membuat konsep dari vlognya, teman-teman tidak boleh hanya menggambarkan aktivitas, tapi teman-teman harus berbicara juga di depan kamera. Jadi hal yang harus dibicarakan adalah teman-teman mencoba untuk mempersuasi audiens. Jadi teman-teman harus membangun personal connection, jadi interaksi personal yang cukup baik dengan audiens. Makanya harus ada naskah atau percakapan atau mungkin seperti pidato yang harus dibacakan di depan kamera. Dan ini tujuannya adalah untuk berusaha meyakinkan audiens tentang hal yang ingin teman-teman sampaikan di dalam vlog itu. Seperti itu. Jadi harus ada naskah
pidatonya juga sebetulnya. Jadi naskah apa yang akan dibicarakan oleh teman-teman berkaitan dengan vlog tersebut. Boleh nggak kalau misalkan isinya cuma ngomong di depan kamera aja? Boleh, silahkan. Tapi tambahkan insert-insert yang bentuknya visual, yang mendukung tentang apa yang ingin teman-teman bicarakan di dalam vlog tersebut. Oke, kemudian selanjutnya adalah ini. Setelah teman-teman punya rekaman, sudah membuat konsepnya dan merekam, yang akan teman-teman lakukan adalah mempromosikan video tersebut. Oke, bagaimana kita promosinya? Tentunya ada banyak cara bagaimana mempromosikan video, tapi ada 3 tahapan promosi video kalau teman-teman mempromosikan menggunakan media sosial. Jadi, yang pertama adalah teman-teman harus menciptakan atau meng-capture thumbnail yang menurut teman-teman menarik untuk orang lain. Oke, jadi thumbnail itu biasanya adalah yang pertama kali orang lihat sebelum memplay videonya, mau di IGTV ataupun di YouTube. Oke, kemudian yang kedua adalah teman-teman harus mengoptimalkan pencairan video teman-teman. Jadi nanti teman-teman akan kami minta untuk menambahkan tags, di media promosi yang teman-teman lakukan. Kemudian yang tahapan yang ketiga adalah teman-teman tentunya mempromot videonya. Kalau di YouTube itu bisa menggunakan end screen di akhir video. Kalau misalkan mau cara manual, tentunya bisa dengan promosi via grup WhatsApp misalnya, atau misalkan juga bisa dengan Instagram story dan tag beberapa orang yang menurut teman-teman punya followers yang banyak ya. Oke, jadi ini juga nanti saya minta untuk teman-teman jawab di pertanyaan tentang promosi dari vlog yang nanti teman-teman buat. Oke. Secara detail tugasnya adalah seperti ini. Oke, jadi nanti teman-teman akan diminta untuk membuat vlog dengan tema physical distancing diary. Jadi diary selama situasi darurat COVID-19 ini. Jadi bisa aktivitas apapun. Ya, yang penting dia ada kaitannya dengan physical distancing diary. Dan nanti tema yang teman-teman angkat itu harus berusaha diyakinkan pada audiens melalui bahasa verbal atau pidato yang teman-teman ucapkan di depan kamera. Oke. Nah, ini konsepnya boleh menunjukkan kreativitas seperti masak, olahraga di rumah, tutorial, apapun yang dilakukan, dan harus di rumah. Kemudian dalam videonya tidak boleh menyebutkan biar ini dibuat sebagai tugas public speaking. Oke, karena kita berusaha untuk menduplikasi situasi pembuatan vlog yang sebetulnya, jadi bukan sebagai tugas. Oke. Kemudian itu tadi harus menambahkan bantuan atau alat visual pada vlog yang dibuat ya. Jadi sejenis animasi, insert foto, insert komen misalkan seperti itu. Ya, kalau tutorial makeup mungkin bisa di-insert alat-alat makeupnya, foto alat-alat makeupnya saja, harganya, kemudian hasil akhirnya, kalau misalkan ada yang contoh yang bagus seperti itu ya. Buatlah sekreatif mungkin. Oke, untuk penilaiannya itu dilihat dari kreativitas konten, kemudian dilihat juga dari pendekatan visual atau kejelasan gambar dan suara, alat bantu visual yang tepat tadi ya, visual apa yang digunakan, kemudian editing yang rapi dan menarik. Nah, kemudian ada juga penilaian tentang interaksi campaign. Ini contohnya misalnya di media Instagram yang mendukung physical distancing dan kami wajibkan menggunakan hashtag di rumah aja. Kemudian video itu di tag ke akun saya sebagai dosen pengampu. Ya, artinya selama penilaian saya minta teman-teman untuk membuka Instagramnya menjadi public. Tagnya harus di feed, nggak boleh di story kalau misalkan tidak mau di feed. Ya, seperti itu. Oke, teman-teman, jadi ini materinya itu nanti teman-teman akan kerjakan. Deadline-nya itu adalah jam 11 pagi ini. Video ini saya post di stream ya, nanti setelah saya upload ke YouTube. Oke, seperti itu. Kalau misalkan ada yang ditanyakan, boleh nanti bertanya di komen Google Classroom atau langsung via WhatsApp ke saya. Ya, insya Allah kita ketemu minggu depan via Zoom meeting. Nanti saya kabari lagi bagaimana detailnya. Minggu depan kita akan membuat skrip atau naskah untuk vlognya secara lebih detail. Ya, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.